Al-Quran ya, karena Al-Quran itu udah telanjur menulis hal-hal yang sangat tidak ilmiah. Jadi untuk menutupinya adalah bagaimana menciptakan citra ataupun image bahwa Al-Quran itu ilmiah. Kemudian yang kedua, teori saya kandungan spiritual yang dangkal dalam Al-Quran membutuhkan faktor saintifik untuk mengangkat bobot Al-Quran. Kalau Anda perhatikan kandungan spiritual, makna etika, makna moral dalam Al-Quran itu dia tidak juga terlalu dalam gitu, sehingga mereka butuh. Nah ya tadi dari awalnya memang sudah terbiasa dengan praktek takiyah ya atau dusta, jadi memproduksi dusta adalah jalan dakwah Islam. Ini kenapa saya bilang jalan dakwah Islam? Ini jelas loh, baca sendiri. Ini apa namanya, repu.co.id, dan bayangin sekelas sumber berita seperti itu bisa membuat satu berita yang nggak bertanggung jawab, nggak bisa diverifikasi. Terus kemudian kalau ada argumen, kalau nggak bisa diverifikasi berarti bukan bohong lah. Ini abad keterbukaan informasi. Apapun informasi yang kita sampaikan ke publik itu harus punya dasar pembuktiannya gitu. Nah, ketika dibuktikan bahwa 3 tokoh yang ada ditulis di sini ternyata tokoh fiktif, artinya dari situ aja sudah bisa dapat ditarik kesimpulan bahwa ternyata berita yang diberikan ini untuk mendukung bahwa ini kan tulisannya seri mujizat Al-Quran ya, ternyata hanya kebohongan, hanya dusta belaka. Nah, kemudian kita masuk ke beberapa hoax science yang sering dimunculkan ya. Mungkin nanti kita bergantian aja. Kalau saya buka, itu yang paling konyol itu adalah tentang tulang sulbi. Maka hendaklah manusia memperhatikan dia dari apakah dia diciptakan dari air yang dipancarkan yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Kita nggak usah ngomong tentang fakta biologisnya ya. Ternyata mereka memiliki tafsir yang berbeda. Ibnu Katsir menggambarkan taraib itu sebagai organ kewanitaan, sementara tafsir klasik lainnya berpendapat bahwa itu milik laki-laki. Nah loh, gimana caranya itu bisa menjadi suatu fakta sains secara tafsir saja ini udah berbeda. Jadi pertama bereskan saja dulu kekacauan tafsir internalnya gitu. Kalau kita bicara tentang ini adalah fakta biologis ataupun fakta sains yang menyangkut biologis, jangan lompat ke sana dulu. Bereskan dulu perbedaan tafsir yang sangat signifikan antara kalangan ulama kalian sendiri gitu. Karena ini aja udah beda nih. Ada yang bilang he is created from a gushing fluid. Sahih, he has created from a fluid ejected. Beda lagi sekali, he is created from a drop emitted. Ini 3 tafsir yang baru saya buka, 3-tiganya beda. Terus gimana caranya kita bisa klaim bahwa itu fakta saintifik yang berdasarkan konteks biologi? Sementara tafsirnya, kalau kita bicara sains, definisinya jelas gitu. Manusia itu datang dari mana? Antara gushing fluid, from fluid ejected, dan drop emitted itu berbeda pendapat. Mungkin sebagai pembuka, saya buka dengan itu dulu, nanti kita lanjutkan karena banyak sekali ya fakta-fakta ataupun klaim-klaim dari teman-teman muslim ternyata yang katanya itu sains, ternyata itu anti sains, malah hoax. Saya kembalikan ke Sis Akila, silakan. Akila. Ya, tunggu saya 10 menit lagi ya. Coba dibahas dulu itu wanita diciptakan dari bayi diciptakan dari sperma yang keluar dari tulang belakang tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Itu kalau kita lihat tafsir web jelas ya. Iya. Oke teman-teman, ini juga terkadang ya mengherankan. Kenapa Islam cuma bisa mengklaim tanpa pakai data? Ini heran aku. Kok bisa gitu? Mungkin ada dari teman-teman dulu nih sambil menunggu narasumber kita, Ibu Sofiatul Al-Hayat. Mungkin ini ada yang mau menanggapi ini. Kenapa Islam cuma bisa klaim tanpa ada dalil yang kuat gitu? Ada yang bisa menjawab pertanyaanku? Oke, sebentar tak buka dulu ya. Iya, mungkin ada yang bisa bantu menjawab nih. Kenapa Islam pada dasarnya cuma bisa mengklaim tanpa ada bukti?
Ya itu dia mereka sudah mendarah daging. Takiyah itu udah menjadi barometernya dia gitu loh. Udah kebiasaan. Jadi jangankan tadi kan aku bilang ke Bu Sofi, aduh jangankan sains, orang sejarah aja di takiyah, apalagi sains gitu. Makanya aku bilang tadi begitu. Jadi kayak kita kayak debat atau diskusi yang suatu yang nihil gitu loh. Aku rasa mendingan lebih ke sejarahnya aja, lebih di kupasnya gitu menurut aku sih. Kemarin Pak Wanwe kan yang mengatakan, oh iya Pak Pras, silakan Pak. Gini, kalau aku ya malah agak sedikit kebalikan dengan Pak ini. Aku sih nggak ngerti ya. Cuman kalau yang ada data-data kayak gitu itu mulai harus dibicarakan karena ini bicara teks dan bisa dihubungkan dengan fakta yang ada yang langsung gitu. Jadi kalau menurut saya sisi sains itu dan sisi yang seperti ini itu lebih nyata. Kalau sejarah mereka itu tentu akan berpikir bahwa sejarah kemungkinan salah pencatatan lah, dan tidak perlu ada fakta sejarah nggak apa-apa karena itu sifatnya wahyu. Tetapi kalau ini langsung kontra dan kelihatan gitu, kalau salah ya salah, benar ya benar gitu, nggak bisa lagi, soalnya itu adalah teks dan hubungannya dengan sesuatu yang bisa dicari pada saat ini gitu. Jadi bagus sekali ada data-data gini, coba diungkapkan datanya dari mana, apa pendapatnya siapa, kemudian kata-katanya apa. Kalau saya kan kurang berapa ngerti, kalau yang ada data tuh harus justru malah ini pelan-pelan diperlihatkan gitu. Karena ini salah satu titik keyakinannya. Iya, aku sih setuju aja, tapi purpose-nya kan hanya untuk pembuktian bahwa dia takiyah kan, itu doang kan sebenarnya. Benar nggak sih? Tidak merubah sesuatu apapun gitu maksud aku. Ya emang iya. Gini, kalau menurut saya, sorry ya, ini bukan berbeda pendapat. Kalau menurut saya gini, sesuatu yang kita yakini dari Tuhan, itu tidak mungkin terjadi sebuah kontra terhadap sesuatu. Yang namanya kebenaran itu harus ada realitanya. Nah, kalau sisi sejarah, itu kan masih catatan apa, mereka bisa nggak percaya, atau mungkin sudah diroba-roba, atau mereka menuju seperti itu karena ada hal-hal gimana-gimana. Dan kemudian bagi mereka yang tidak itu kan juga kemungkinan mereka akan berpikir hal yang sama gitu. Nah, tetapi kalau ada kata fakta, itu kan jadi langsung kontra. Karena kebenaran itu nggak bisa kontra gitu. Kebenaran yang terbukti ya, science yang terbukti ya. Kalau saya berpendapat seperti ini ya, Muslim itu sudah mengetahui ada hal yang janggal. Akhirnya kenapa pada saat di peristiwa yang akan datang, misalnya di zaman sekarang, menyerempet sedikit ya satu peristiwa yang dikait-kaitkan dengan hadis itu untuk meyakinkan. Jadi itu mempertahankan bukti-bukti yang bukan diserupakan ya, yang hampir sama, hampir similar seperti itu. Karena kan sudah nggak meyakinkan kan seperti itu. Nah, di suatu ketika ada peristiwa itu pasti akan dihubung-hubungkan dengan apa yang terjadi di hadis-hadis tersebut. Yang saya perhatikan seperti itu. Terima kasih. Terkait gini ya, contohnya gini ya, contoh kasusnya ya, misalnya siapa yang kita kenal Gubernur DKI Jakarta gitu ya, Anies Baswedan bilang hujan itu nggak usah dibikin macam-macam segala macam. Hujan itu air turun ke tanah nanti diserap, udah dibuang ke lorong-lorong, nggak usah dialirkan ke laut. Itu kan sains sebenarnya. Tapi kan itu ujung-ujungnya takiyah lagi gitu. Jadi apa ya membahas sesuatu yang bodoh aja gitu menurut aku sih ya. Tapi kalau oke, ya lanjutkan aja, nggak apa-apa. Kalau menurutku memang gennya Muslim itu begitu. Gennya Muslim itu memang bahkan jangankan Muslimnya, ilah yang disembah pun suka mengklaim, ya kan? Semua nabi diislamkan, hewan Islam, iblis neraka Islam,
surga Islam. Nah, sekarang ini tentang masalah sejarahnya ini kan aku kasih tahu mumpung lagi mungkin momennya pas nih. Coba aku mau share screen deh, Mbak, sebentar. Sisa kilas sebentar. Oke, aku sudah ke laptop ya. Jadi kalau mau share screen silahkan ya. Aku siapkan materinya dulu. Oke. Tentang Oke, nama udah kemarin yang lagi heboh, Patimura, gue udah cek. Rupanya itu klaim pertama kali oleh Ahmad Mansur Suryanegara. Itu. Kalau yang klaim ini pertama kali mencuat ke publik oleh publikasi Ahmad Mansur Suryanegara. Namun tidak ada dokumen ini. Ini kan tentang kontroversi namanya. Gue cek lah namanya itu. Siapa lah dia kan? Gue cek. Ahmad Mansur Suryanegara itu lahir tahun 1353. Bukan, sorry. Pemikirannya ini nih, Ahmad Mansur berusaha mengubah cara pandang masyarakat Indonesia tentang sejarah Indonesia. Pemikiran Ahmad Mansur konsisten membahas topik sejarah Indonesia. Pemikiran mengenai Islamisasi. Jadi dia memang prosesnya mengislamisasi sejarah ini. Islamisasi sejarah oleh Ahmad Mansur lebih ditujukan kepada kebutuhan kaum awam mengenai berbagai perbandingan informasi sejarah yang diajarkan pada jenjang pendidikan formal di Indonesia. Ahmad Mansur berusaha memberikan pemahaman bahwa Islam merupakan agama yang memberikan pengaruh besar di kawasan itu. Itu yang mau diubah mindset mereka. Makanya sekarang ada semangat yang memerdekakan Indonesia ini adalah hanya orang Islam. Itu kan semangat mau memecah belah. Ini memang udah masif gerakan pengislamisasi Indonesia itu justru ada di orang Islam itu sendiri. Kita lah yang dibilang kristenisasi kan. Dibuatlah isu kita tentang kristenisasi. Sebenarnya yang paling dasar mereka duluan loh yang islamisasi ini. Sejarah pun diislamisasi. Semua nabi diislamkan. Memang gennya mereka tuh memang islamisasi. Lucu kan? Salah sih. Itu menurut saya hal-hal wajar. Kenapa ya? Ilahnya juga begitu kok. Isa dibilang gak salib. Si Ahmad ini dia orang mana? Indonesia tahun 1938, kelahiran tahun 1938. 1938. Iya. Nah, benih-benih begini yang akan merusak negara, artinya merubah negara. Nanti 100 tahun kemudian bisa menjadi dasar daripada mereka ini si Ahmad ini. Bahaya, karena merubah fakta sejarah negara loh. Ya, jadi si Ahmad Mansur ini menganggap bahwa kekeliruan. Jadi kita dianggap sejarah di Indonesia itu keliru. Kekeliruan dalam penulisan sejarah Islam merupakan hasil sekularisasi negara Indonesia oleh negara-negara Eropa. Kampret gitu loh. Orang Eropa yang disalahin. Dibawa Eropanya gitu. Konyol gitu. Aneh. Kalau tentang sains, kalau menurutku pandanganku gini ya. Setan itu juga tahu tentang sains. Anggaplah klaim itu benar dari Allah karena itu menunjukkan Allah. Menurut saya tentang adanya sains di dalam kitab itu nggak menunjukkan tentang kebenaran Tuhan loh. Karena apa? Iblis juga tahu tentang sains. Why not? Ya masalahnya apa, Ra? Semua klaim mereka tentang sains semuanya itu salah. Itu masalahnya. Benar. Betul. Andai kata itu pun dianggap itu benar gitu loh maksudku. Ya, masih iya kan, artinya kan kitab itu bukan buku sains ya. Nah inilah tafsir mereka itu kan sedemikian literal ya. Seharusnya mereka, kalau saya jadi mereka ya, saya nggak akan larikan ini ke sains. Saya bilang ini maknanya figuratif. Kenapa? Supaya nggak konyol. Tapi karena memang ini gini, sains ini dimulai oleh Zakir Naik. Zakir Naik ini memang orang yang paling bodoh lah, yang dia merasa dia membela Islam, malah dia menghancurkan Islam. Kenapa? Karena ketika Zakir Naik mulai mengklaim bahwa setiap ayat-ayat Al-Quran itu bermakna literal, artinya berhubungan dengan saintifik, disitulah kehancuran Islam. Makanya Zakir Naik inilah yang menjadi orang yang harusnya dipersalahkan. Kenapa? Kalau saya tuh nggak akan ambil posisi sebagai Zakir Naik, saya akan ambil bilang, oh itu maknanya figuratif, tidak bisa diterjemahkan menjadi makna literal gitu. Karena ketika jadi makna literal jadi bodoh gitu kan, tidak sesuai dengan sains. Nah kehancuran Islam itu sendiri emang dimulai oleh orang Islam itu sendiri, khususnya Zakir Naik dalam klaim cocok logi sains segala macam. Seharusnya kalau nggak ada Zakir Naik dan nggak ada produksi bahwa terlalu banyak sains dalam yang cocok dengan Al-Quran, seharusnya Al-Quran bisa aman. Kenapa? Karena ya nggak bisa diverifikasi oleh kebenaran saintifik. Tapi ketika si Zakir Naik membuka celah tafsir bahwa itu adalah tafsir literal yang berhubungan dengan kebenaran saintifik, itu bunuh diri.
memang Boleh saya komen sedikit? silakan. Ya, silakan. Habis itu aku akan tunjukkan Ya, jadi kekonyolan gini. ya. Jadi Alkitab bukanlah buku sains, karena sains itu adalah natural atau apa istilahnya? Kalau Alkitab itu melebihi sains istilahnya, supra rasional. Saya bisa share screen Bu sedikit ya, bentar saya. Sebelum Bu Sofi. Jadi sains, kenapa kita tidak mengatakan buku sains? Alkitab tidak bukan buku sains karena Alkitab itu melampaui sains. Kita sebut dengan supranatural, suprarasional, karena banyak sekali mujizat-mujizat yang dinyatakan dalam Alkitab, dan dalam batas tertentu itu mujizat bisa dibuktikan secara saintifik. Namun banyak ayat Alkitab kita bisa menemukan tidak bertentangan dengan sains. Saya kasih lihat ya. Misalnya ini, siklus hidrologi ada di Pengkhotbah dan Yesaya. Penguapan ada di Mazmur, di Yeremia, dan seterusnya ya. Waduk dalam laut ada di Mazmur. Ocean currents, arus laut, ada di Mazmur. Ya, hydraulic balance ada di Yesaya dan Ayub. Ini kita sudah sama-sama tahu ya. Bentuk bumi, Yesaya dan Mazmur. Bumi bulat, rotasi, gravitasi, ya kan? Bahkan penemu hukum gravitasi, Sir Isaac Newton itu adalah seorang yang sangat paham Alkitab. Silakan baca biografinya. Kemudian, ya, kita lihat peredaran darah, gelombang radio, cahaya bergerak dan tidak statis. Dan sering mereka katakan, dari mana cahaya? Pada saat matahari dan bulan belum diciptakan. Kita lihat di Kejadian ya. Mereka nggak ngerti. Di alam itu ada beberapa cahaya, sumber cahaya yang tidak berasal dari matahari. Misalnya fosfor. Itu bukan dari matahari. Aurora borealis. Terus cahaya kosmik. Itu ada sumber-sumber cahaya yang tidak berasal dari matahari. Jadi Alkitab tidak bertentangan. Kemudian ini ya, pembentukan janin di Mazmur. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Dilanjutkan di Ayub, engkau mengenakan kulit dan daging kepadaku, serta menjalin aku dengan tulang dan urat. Jadi banyak ya di sains nih. Ya. Termasuk yang di Yohanes ini ya. Waktu Yesus ditusuk lambungnya dengan tombak. Itu Yohanes menulis keluar cairan dan darah. Itu diterangkan oleh Lee Strobel. Kita tahu ya, siapa ini Lee Strobel? Penulis buku sangat terkenal, seorang wartawan yang mencari kebenaran-kebenaran sains dalam Alkitab dan ateis yang convert jadi Kristen. Dia menemukan tuh yang istilahnya pericardial effusion. Waktu Yohanes menulis keluar air dan darah. Jadi gitu intinya, Alkitab tidak bertentangan dengan sains. Dan Alkitab bukan buku sains karena melampaui sains, suprarasional. Terima kasih. Lanjut. Iya, kalau sains dari Alkitab saya setuju. Itu artinya kita mau membuktikan bahwa apa yang disampaikan nabi-nabi kita dan Tuhan kita itu benar, itu is okay, nggak apa. Tapi kalau kita mengkaji yang sains buatan mereka, itu saya tuh menolak karena apa? Kita tuh kayak ditarik masuk ke ruangan mereka gitu loh. Yang jelas-jelas barometernya takiyah gitu. Nggak paham nggak sih maksud saya? Tapi kalau emang mau dibahas juga untuk live supaya mereka juga tahu ya, lanjutkan terserah gitu. Menurut saya gitu. Oke, kita tanggapi dulu serius dari pembawaan adik tadi. Ini kan sudah termasuk penyebaran hoaks kayak yang dibawakan oleh si Ahmad ini. Kenapa dibiarkan kebohongan ini sampai dibuat buku? Sedangkan sekarang kan sudah ada penyebaran undang-undang ITE. Nah, yang menyampaikan sekarang ini juga siapa lagi yang mengangkat ini? Kenapa nggak dikenakan undang-undang ITE? Coba kita tanggapi serius ini. Ya kita harus laporin undang-undang ITE. Bisa-bisa aja itu.
Why not kalau mau? Kan maksudnya kan orang Kristen kan orangnya kan nggak udik, nggak ganjen kayak orang Muslim kan. Maksudnya kan begitu, orang-orang Kristen mana peduli kayak begini sebenarnya. Nggak ganjen kita tuh orangnya. Kalau Islam kan ganjen banget sama Kristen. Ganjen banget. Pesek gitu loh. Tapi lakum dinukum waliyadin ngomongnya ngakunya. Konyol nggak? Konyol lah. Konyol itu. Penista agama itu sebenarnya Islam itu sendiri. Yesus dibilang Tuhan, jelas Tuhan. Terus tiba-tiba dia bukan Tuhan. Yang nista siapa? Mereka. Kita nggak pernah nyebut Allah Subhanahu Wa Taala setan di dalam kitab kita. Nggak pernah. Penista agama itu ya Quran. Iya, kamu ngomong-ngomong Sopiatul. Qurannya begitu kok. Ngomongin Yesus. Lihat dulu kitabmu. Yang ngomongin Yesus kan di kitabmu. Bukan Tuhan, hanya utusan. Kitabmu kan? Kalau saya bilangin ilahmu tuh setan gimana? Marah nggak lo? Ya marah. Jangan sok-sok ke Sopiatul. Kitabmu dulu lihat. Ini di live-in kan? Live harus live-in. Iya. Nah, sekarang permasalahannya, sekarang ustadz-ustadz mereka itu seenak-enaknya ya mengatakan Yesus bukan Tuhan, penyebaran hoaks. Kenapa tidak dikenakan? Negara macam apa ini? Kalau orang bukannya kita mau ke topik Ibu Sofi mau presentasi itu. Iya. Boleh juga. Nanti waktunya habis lagi. Waktunya Bu Sofi. Masalahnya kita juga harus penekanan ke sini juga. Karena kita nggak pernah bahas soal ini. Bagaimana ya, kalau mereka kan nyebarin hoax dilindungi agama. Oke, kita mau bahas satu-satu dulu. Materi kita tentang sains banyak teman-teman ya. Kita akan bedah satu-satu. Saya mau fokus pada yang paling saya katakan saya tidak mau masuk Islam karena ini. Ya. Manusia dikatakan diciptakan dari air mani yang keluar dari tulang sulbi laki-laki, tulang belakang ya, tulang punggung, dan tulang dada perempuan. Menurut Anda ini konyol atau terkonyol ini teman-teman? Konyol parah. Tertolol, Bu. Yang laki-laki bisa menjawab sendiri. Saya mengatakan kalau saya mau masuk jadi muslim teman-teman, artinya otak saya di downgrade IQ-nya. Ya, ini sudah jelas ya. Ya, yang kedua saya tunjukkan Anda tafsir web. Ya, lihat ini sama nih ya. Surat 86. Ya. Mungkin itu futuristik, Bu, yang dibilang sama One Way. Mungkin. Oh, aliran Islam futuristik ya. Ini mungkin nanti suatu saat ada spesies Homo tachyanus yang mengeluarkan sperma dari tulang belakangnya dan perempuannya juga keluar sperma ya. Mungkin spesies khusus ya. Nggak mungkin gini Bu Sofi. Jadi mereka menganut alam multiverse. Jadi di alam semesta versi lain ini bisa terjadi. Ya ruju min baini sulbi wat taraib. Taraib itu artinya tulang dada perempuan ya, yang tempat kalau perempuan pakai kalung. Ya, dan dari hadis-hadisnya jelas ya. Kalau kita lihat ini saya perlihatkan dulu sama Anda. Ini Sunan Abu Dawud 4081. Kita lihat Muhammad benar-benar mengira bahwa manusia itu diciptakan dari tulang belakang. Ya. Umar Ibnul Khattab pernah ditanya tentang ayat ini, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari tulang sulbi mereka. Quran surah Al-A'raf ayat 172 dikatakan, aku juga pernah mendengar Muhammad ditanya tentang ayat itu, lalu dia menjawab, sesungguhnya Allah itu menciptakan Adam lalu mengusap punggungnya atau tulang sulbinya dengan tangan kanannya hingga keluarlah keturunan Adam dari punggungnya, bayangin. Ya, terus lihat ini. Sebenarnya Allah telah menciptakan orang dari penghuni surga ketika masih berada di dalam tulang rusuk atau tulang sulbi. Ya, bayangin ini tulang rusuk ya, tulang sulbi. Dikeluarin dari punggung teman-teman. Sperma itu keluar dari punggung, dari tulang belakang. Sulbi itu di tulang belakang, tulang punggung. Lihat nih. Ya, nah karena kesalahan ini mereka mencoba menutupi. Bagaimana caranya mereka menutupi? Mereka mengatakan begini, ya memang sperma itu dari testis, tapi testis itu tadinya
berada dekat ginjal dan kedua-duanya keluar dari tulang belakang atau tulang punggung. Loh, kan bukan itu. Permasalahan itu kalau masih di dalam fetus, masih di dalam rahim. Ya, ini kesalahan yang sangat fatal. Dari sini kita dengan jelas melihat bahwa ini adalah buatan manusia. Ya, ini adalah buatan manusia, apalagi wanita, teman-teman. Wanita bisa keluar sperma dari mana ini, teman-teman? Saya tunjukkan Anda hadis lainnya di mana sperma wanita itu warnanya kuning dan kental, ya. Saya tunjukkan sama Anda ya, wanita itu punya sperma menurut nabinya Islam. Oke, karena di sini nggak ada Muslim, coba kita cek pembantahan mereka lewat web atau situs. Itu yang saya cetik itu. Nih teman-teman lihat nih, nabinya tuh berkata wanita punya air mani, air sperma. Padahal apa yang keluar dari wanita itu bukan sperma ya, itu semacam pelumas, ya. Tapi bukan sperma, wanita itu sel telur, ya, yang menghasilkan anak. Ini hadis Sahih Muslim 472, kitab haid. Ini apakah seorang wanita harus mandi apabila dia bermimpi dan melihat air mani? Beliau menjawab, iya. Kata Aisyah, serius kamu akan bertanya? Ya. Biarkanlah dia, tidaklah kemiripan gen terjadi melainkan dari sisi tersebut. Ini maksudnya gini nih, apabila air mani wanita lebih dulu keluar dibandingkan air mani suaminya, anaknya mirip ibunya. Apabila air mani suaminya lebih dulu keluar, anaknya mirip bapaknya. Ini gimana ini teman-teman kira-kira nih? Hah? Ini kalau saya disuruh mualaf dengan begini ini bisa muntap-muntap ini. Kalau bareng bingung. Nah, kalau bareng makanya banyak LGBT. Dia bingung antara cewek sama cowok, ya kan? Dia bingung dengan identitasnya, kan sekarang banyak orang bingung kan? Karena mereka kadang-kadang bingung gitu loh, gue ini sebenarnya cewek apa cowok ya gitu kan? Karena apa? Karena air maninya keluar bersamaan, teman-teman. Ini yang menyebabkan terjadinya bias gender namanya. Gimana ini cara mengatasinya ini? Gitu. Sang penggugat, kalau lu gimana? Air mani lu keluar duluan apa lu mau ngalah nih biar ceweknya keluar duluan air maninya? Ya, yang gue tahu sih keluarnya sperma itu ya dari sperma, Bu. Mana ada yang dari air mani? Air mani. Iya, air mani wanita nih. Air mani wanita ya, ada ya? Iya. Air mani sih mungkin ya kalau perempuan ada. Tapi apa itu menjadi bagian dari pembuahan keturunan? Kan enggak ada sains. Itu bukan air mani ya, itu hanya ya memang itu untuk pelicin saja sebenarnya, tapi bukan dari situ terciptanya bayi. Nah ini air mani, nah ini lihat nih perbedaan antara air mani laki-laki dan perempuan. Ya, ini adalah hadis Sunan An-Nasai nomor 200. Ya, katanya Islam adalah untuk orang-orang yang berpikir, teman-teman, ya. Muhammad mengatakan, air mani laki-laki itu kental dan berwarna putih, sedangkan mani perempuan itu encer dan berwarna kuning. Maka di antara keduanya lebih kuat itulah yang mirip atau menyerupai anaknya. Jadi pertemuan antara dua air mani inilah yang menyebabkan bayi itu terbentuk menurut Muhammad. Ini kira-kira berasal dari wahyu ilahi apa wahyu sihombing? Ya, saya rasa teman-teman harus berpikir lagi ya, kalau Anda mau masuk jadi Islam. Ya, saya nggak tahu tadi katanya, saya dengar lagi dari NTT, katanya dia mualaf. Teman-teman tolong dong sebarin video ini, video kami sebanyak-banyaknya, terutama di daerah yang terjadi pemualafan. Ya, baik itu daerah Papua, ya, suruh semua orang Papua nonton YouTube kita, everybody. Gerakkan semua pastor-pastor untuk jemaatnya nonton YouTube kita, teman-teman. Supaya apa yang pastor-pastor, saya rasa pastor tidak bisa mengungkapkan ini kepada Anda. Ya, pertama mereka tidak punya pengetahuan tentang Islamologi sebanyak kita. Mereka tidak baca buku-buku Islamologi sebanyak kita baca. Ya, saya aja sampai ketuker-tuker tuh antara kitab Kejadian sama surah Kejadian ya. Jadi udah ketuker-tuker antara surah, hadis sama Alkitab di kepala saya udah muter-muter ya. Suka salah ngomong gitu ya, surah Kejadian sama surah Ibrani ya. Nah, jadi teman-teman, ada yang pastor-pastor Anda tidak bisa mengajarkannya kepadamu. Pertama, keterbatasan di dalam gereja, tidak bisa membicarakan Islamologi. Mereka tidak bisa mengatakan kepada Anda apa isi Quran dan siapa itu Muhammad.
Nah, itu yang bisa kita lakukan. Jadi tolong, kalau Anda ya tidak bisa membantu apa-apa atau Anda jangan cuma penonton saja, sebarkan YouTube kami ke semua teman-teman gereja Anda. Supaya teman-teman Anda perlu belajar apa itu Islam. Apa kultus Islam ini. Jangan sampai Anda tertipu lagi dengan kultus ini. Anda harus tahu siapa yang Anda sembah, siapa yang Anda percayai. Ya, itu yang saya care. Jadi semua daerah NTT, NTB, Kalimantan seluruhnya, semua gereja harus nonton YouTube ini. Ya, kalau perlu Anda kasih temanmu yang muslim, bilang tonton, ini benar nggak apa yang dikatakan Sofiato? Kamu cari sendiri. Sekarang ini era keterbukaan. Ya, apakah data-data yang disajikan kami ini berdasarkan kitab-kitabmu atau tidak? Karena saya tunjukkan ini, misalnya saya tunjukkan ya, ini dari hadismu sendiri, ini Sunan An-Nasai nomor 200, kitab Taharah. Ya, jadi semua data-data yang kita sajikan sini berdasarkan kitab-kitabmu sendiri, saya kasih linknya, saya kasih nomornya. Ini baru satu. Ini baru yang pertama. Sofi, Silakan. kalau dibandingkan dengan Alkitab, di Alkitab terutama di Perjanjian Lama, yang disebutkan hanya ini kan, untuk laki-laki air mani laki-laki, untuk wanita darah haid kan. Jadi ya kalau mau dibilang saintis. Ya, wanita tidak pernah disebutkan punya air mani di dalam Alkitab ya Pak ya? Nggak pernah, iya, nggak pernah. Iya, hanya darah haid ya. Gitu. Itu sih, lanjut. Oke, Pak, siapa namanya, Pak pemikir? Saya mau bahas surah 96 atau Anda mau kasih slide berikutnya, silakan. Saya mau bicara mengenai alam penciptaan bayi di dalam rahim. Ya. Satu menit. Jadi begini, dikatakan Al-Quran itu adalah Alkitab dari Allah. Seharusnya ilmunya itu lebih tinggi. Kenapa ilmunya salah? Coba dibayangkan ya, apa benar perempuan mempunyai air mani? Itu pertanyaan besar itu sebenarnya. Terus air maninya kuning lagi, Bill. Itu kan penyakit, air maninya Bill. Kuning. Coba ya. Coba mau lihat. Gue seumur-umur gak pernah loh. Nah, iya. Kenapa juga ya? Kuning itu sakit. Itu biasanya ya kalau yang kuning begitu ya, teman-teman. Setahu saya ya. Dia punya jamur atau sakit. Sakit apa sih namanya, keputihan atau apa yang sampai kuning terus hijau. Iya, kalau yang normal tidak, tetap berwarna putih. Pektai. Atau bening. Ya. Sebentar, kalau saintis yang mereka gunakan itu siapa? Ada nggak yang membenarkan ini omongan? Nggak ada, mereka semua cuma mengatakan begini deh, cuma mengatakan testis, memang berasal dari testis, mereka akui. Tetapi testis ini tadinya itu dari dekat ginjal letaknya, waktu masih jadi fetus, waktu masih bayi gitu loh, ngerti nggak? Nah, dari tulang belakang ini keluarlah organ-organ itu. Jadi mereka mengatakan bahwa ya testis itu kan turunnya dari tulang belakang, kayak gitu. Jadi mereka, tapi kan bukan itu yang dimaksudkan dengan Quran, ya kan? Cocok-cocokmologi dong. Enggak, mereka itu orang muslim atau memang orang muslim, saintis? bantahan muslim, itu bantahan muslim. Jakir naik. Kalau saintis nggak ada yang membenarkan. Saintis mana ada yang ngomong air mani keluar dari tulang belakang? Iya, yang ku tahu cuma dari si Zakir Naik doang. Iya, memang Zakir Naik yang memang giat untuk memproduksi itu. Iya. Lu ingat nggak deh yang lebih parah waktu si Niken waktu debat sama muslim terus dipanggilin kayak kayak mereka ngakunya dari medis, pokoknya entah dokter entah bidan, gua nggak ngerti ya. Petugas kesehatan. Dia bilang, iya memang dari testis. Testis kan letaknya di antara tulang dada dan tulang belakang laki-laki. Tahu nggak sih? Terus Niken bilang apa? Oh iya bener ya. Gue tuh waktu itu mau debang gitu, cuman lu tahu sendiri kan, gue kalau di depan Muslim kan nggak gue paling nggak bisa kalau kan gue diem aja itu waktu itu. Aduh, gue bilang Niken. Ya tapi itulah. Jadi ini tugas kita, channel apologetika, memberikan Anda edukasi, teman-teman. Jangan bodoh kayak Niken. Ya, nggak tahu apa-apa, ngertinya iya. Oh iya betul ya. Oh iya ya. Mualaf deh dia. Serius loh? Enggak kan? Mualaf, enggak kan? Almost. Maybe I don't know. Tetapi bahwa orang Kristen harus lebih pintar dari ini. Ngerti nggak teman-teman? Ya. Jadi kalau Anda, saya bingung katanya yang Pak dan Cemumek bisa mualaf itu karena membaca Quran. Saya bingung loh, ketika saya membaca Quran, malah menambah keyakinan saya ini bukan dari Tuhan. Ya kan? Betul. Oke, Pak Pemikir Ulung, aku mau bahas mengenai Al-Alaq. Sebelum ke Al-Alaq,
Ada yang mau ditampilkan? Silakan. Oke, tadi saya mau bahas apa yang tadi saudara Billy sampaikan ya. Kan ini respon yang paling terbaik ya dari teman muslim ya. Secara sains dalam buku Al-Quran dan sains modern menurut Dr. Zakir Naik. Nah, Zakir Naik ini bukan scientific ya, bukan orang sains, dia orang yang cocok logi dan analogi dan logikanya berantakan ya. Kemudian yang tadi Bu Sofi sampaikan, sebenarnya gini, itu adalah taktik takiyahnya muslim. Permasalahannya, problem statementnya adalah ketika mereka mengatakan bahwa manusia itu lahir dari ya tadi tulang belakang laki-laki dan tulang dada perempuan kan. Itu kan jadi problemnya kan. Tapi mereka bisa bertakiyah bahwa mereka langsung ngambil urutan yang jauh melampaui sebelum itu terjadi, bahkan di saat di kandungan gitu kan. Nah, jadi pola apologi ataupun takiyah mereka adalah menggeser satu peristiwa, fokus peristiwa itu menjadi peristiwa lain, sehingga kita tuh terdistract gitu. Padahal ya sebelum ada itu kan peristiwa yang berbeda dengan peristiwa yang saat ini yang disampaikan, bahwa peristiwa manusia itu dari tulang belakang laki-laki dan tulang dada perempuan itu satu peristiwa, satu segmen. Sementara ketika manusia dalam kandungan ibunya, tulang belakang dan segala macam, itu peristiwa lain, dan itu pun tidak ada di dalam Al-Quran. Tapi seolah-olah peristiwa yang tidak ada dalam Al-Quran ini dicocok logi, dimaksa logi masuk ke penjelasan tulang sulbi sama tulang dada wanita. Jadi perhatikan pola-pola takiyahnya mereka gitu. Jadi mereka selalu coba mendistract. Nah, kita jangan mau terdistract, kita bilang aja penjelasan ilmiah mana yang mendukung ini. Bahkan kalau misalnya secara konteks waktu, sebenarnya ahli-ahli Yunani itu sudah menciptakan teori-teori embriologi, termasuk kayak tadi dibilang darah manusia itu dari sperma, kemudian perempuan itu dari head gitu. Nah, memang ditenggarai bahwa teori ataupun surat Al-Quran itu campuran antara teori embriologi Galen, itu seorang tokoh biologis dalam tanda kutip Yunani ya, teori embriologi Galen, dengan kepercayaan kuno mereka gitu. Jadi sebenarnya itu campuran dari apa yang mereka dengar dari orang-orang Yunani yang sudah berkembang ya, teori embriologi Galen pada waktu itu udah berkembang, kemudian dicampur dengan mitos-mitos di sekitar mereka. Jadi kalau kita mau tracking ini mereka dasarnya dari mana gitu, akhirnya nggak jelas karena mereka selalu campur sari ya antara apa yang mereka dengar gitu. Jadi udah mulut ke mulut, akhirnya jadilah bahwa manusia itu diciptakan oleh dari tulang dada atau tulang belakang manusia laki-laki dan tulang dada perempuan. Nah, seperti itu aja saya mau tambahkan. Ya, akhirnya dalih mereka adalah dengan menyatakan bahwa tesis keluar atau mendapatkan darah dari tulang belakang. Ya, tapi yang dikatakan oleh Quran dan hadis adalah demikian. Nah, sekarang saya menyoroti satu hal, teman-teman, mengenai surah 96 yang dipercaya sebagai the first revelation ya, atau wahyu yang pertama. Kita lihat dulu, ini adalah surah Al-Alaq yang di dalam Islam dikatakan ini wahyu pertama yang diterima Muhammad. Ya, adalah ayat 1 sampai 5 ya. Basmalah ini enggak ada di dalam pewahyuan, ini tambahan oleh ustadz atau oleh ulama mereka ya, dengan menyebut nama Allah. Tidak ada di manuskrip aslinya, tidak ada di pelafalan aslinya, tidak ada. Nah, sekarang kita lihat dulu yang pertama saya mau soroti adalah ayat yang kedua. Ya, dikatakan ini pewahyuan dari Jibril. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Menurut Anda ada yang salah nggak dari ayat ini? Al-Alaq ya, bentuk tunggalnya adalah alaka. Alaka itu gumpalan darah. Bentar Bu Sofi. Manusia maksudnya di sini Adam atau manusia setelah Adam? Nggak jelas, tapi ya harusnya setelah Adam, karena kalau Adam kan dari tanah dikatakan. Iya, maksud aku kalau ini Adam, darah siapa? Tapi kalau setelah Adam, bagaimana dengan ayat mengatakan dari tulang sulbi, tulang dada, sperma sama sel telur? Kok dari segumpal darah? Setahu saya kalau segumpal darah itu, setahu saya tubuh ini, ibu-ibu yang hamil tapi keguguran di dalam, itu akan keluar seperti gumpalan darah ketika dikeluarkan. Ya. Itu kalau enggak, ketika wanita itu haidnya agak terkendala, ya bisa. Ya itu dia.
Kalau wanita Oke, jadi kalau keguguran di menstruasi dalam kadang-kadang itu keluar ya. gumpalan-gumpalan darah itu ya. Itu. Dikatakan dari segumpal darah. Bukan itu teman-teman ya, tidaklah benar kalau kita lihat dulu stage daripada bayi ya, kita lihat klaim mereka, kemudian kita lihat apakah ini sesuai dengan sains. Harusnya Quran itu lebih detail bahwa manusia diciptakan dari sel telur atau gimana, bukan dari segumpal darah. Gimana ini? Jadi kalau kayak gini Bro Bill, saya jadi ragu, saya jadi bertanya-tanya. Berarti aku lebih hebat dong. Karena aku lebih tahu, padahal aku bukan sarjana kedokteran. Oh ini yang angkat raisian ini dokter ini, Bu Sofi. Bisa dijelaskan mungkin Bu? Ya silakan. Silakan Pak Homisar, dokter. Halo, ya. Iya, kalau kita bilang itu segumpal darah itu, apakah Muhammad terinspirasi kali dari istri-istrinya yang lagi haid ya? Jadi dia mungkin menghubungkan ke sana. Jelas itu salah, nggak mungkin dari segumpal darah itu. Bisa Bapak jelaskan aja secara sains Pak, supaya mantap. Bukan haid mungkin Pak, karena keguguran, karena nakal. Ya, jelas itu kalau kita lihat ya, itu coba dibuka itu urutan di Al-Quran 23 ayat 12 sampai 14 ya. Nah, itu nggak tahu apa Muhammad, nggak mungkin Allah sedetail itu mengungkapkan seperti itu. Pasti dia membaca Bapak sesuatu yang salah. backgroundnya dokter apa nggak Pak? Saya dokter ahli anestesi saya. Wah luar biasa. Nah saya mau tanya ke Pak Dokter Humisar dulu. Jangankan ahli, umum aja sudah hebat, apalagi ahli. Kalau dokter ahli ya ilmunya baca lagi kan, itu kan sudah, saya kan ahli bius saya. Tapi nggak apa-apa sih, bisa saya ingat. Iya. Tapi bapak masih ingat kan pelajaran dulu kan? Nah, karena aku kan waktu SMA jurusan biologi aku, jadi Ibu Sofia dibuka dulu Al-Quran 23 itu. Ya, betul sebentar Pak Dokter. Saya tanya dulu. Tadi yang pernyataan pertama bahwa manusia diciptakan dari air mani yang keluar dari tulang punggungnya laki-laki dan tulang dada perempuan. Menurut Pak Dokter Humisar itu pernyataan yang benar atau yang total, Pak? Salah total. Kalau tulang itu ya, itu kan pabrik tulang itu ya. Tahu nggak tulang kita punya tulang itu dibungkus oleh otot-otot ya, sama pasia-pasia, sama ada pembuluh darah, dan itu berfungsi sebagai pabrik sum-sum tulangnya, sel-sel darah ya, darah merah, darah putih atau trombosit itu diproduksi dari tulang itu, dan tidak ada saluran pun dari tulang yang berhubungan dengan alat kelamin laki-laki, nggak ada saluran berhubungan ke situ dimanapun. Ya, jadi setahu saya juga sperma dihasilkan dari testis ya Pak ya? Iya, testis betul. Ya, kalau di dalam Quran itu testis itu kayak dekorasi Natal Pak. Kayak bola lampu Natal, pohon Natal itu dekorasi aja, itu hiasan. Bergandul-gandul. Nggak ada fungsinya. Mungkin Pak Humisar bisa jelaskan Pak tentang ini kan mungkin ada kaitan dengan teori Hippocrates. Iya, itu mungkin. Halo. Iya, tentang Hippocrates. Coba kita bandingkan abad 200 tahun sebelum Masehi aja, Hippocrates saja sudah bisa mengetahui bahwa betina itu punya sel telur. Sementara abad ke-7 nabinya itu kok gagal mengetahui bahwa wanita itu punya sel telur, hanya tahu punya apa dibilang Hermania. Pak, ini bukan dari nabi Pak, dari Allahnya mereka yang katakan Pak, bukan dari nabi Pak. Harusnya lebih hebat Pak. Pastinya nabinya yang nulis itu. Nabinya nggak bisa tulis, sahabatnya yang menulis. Iya lah, mereka gagal nyontek, maksud saya. Abad ke-7 itu harusnya kalau contekannya bagus sudah tahu itu bahwa wanita punya sel telur. Ya mungkin nyontek teori yang salah dia. Salah telur rupanya ya. Nah, beberapa muslim mencoba mengatakan Bu Sofia itu bukan sperma air mani tapi sel telur ya. Ternyata kalau kita lihat hadis-hadis nabinya memang berpikir bahwa perempuan punya air mani ya, seperti yang sudah kita tunjukkan tadi ya teman-teman ya.
Jadi baik dari Quran maupun dari hadis-hadis itu sesuai. Nah, sekarang kita lihat al-alaq. Dari segumpal darah beku, ini ada di dalam Quran surah 75 ayat 37 sampai 39, Quran surah 40 ayat 67, Quran surah 22 ayat 5. Nah, dan Quran surah 23 ayat 12 sampai 14, ya. Nah, ini bagus itu. Oke, sekarang kita lihat ini adalah Quranic stages of prenatal development. Jadi, menurut versinya Quran, bagaimana bayi itu ada di dalam kandungan? Yuk kita lihat yuk. Stage pertama dikatakan nutfah. Nutfah itu cairan menjadi sperm katanya, atau sperm, ya, nutfah dan sperm itu cairan yang keluar dari laki-laki. Kemudian cairan laki-laki ini berubah menjadi gumpalan darah beku, teman-teman. Tahu ya gumpalan darah mati kalau misalnya ya Anda kena luka, Anda luka nih, luka berdarah, habis itu lukanya mengering kan, terus kayak ada bekas gumpalannya, ngerti nggak sih? Kayak ada apa sih? Kayak luka mengering, ya. Nah, gumpalan ini namanya alaqah. Alaqah itu artinya congealed blood, gumpalan darah mati. Bagaimana dari gumpalan darah beku ini bisa muncul lahir manusia, teman-teman? Bagaimana jaringan ini bisa berkembang, ya? Kemudian stage ketiga, dari darah yang beku ini menjadi daging, menjadi gumpalan daging. Kemudian stage keempat, dari daging ini jadi tulang. Kemudian tulang ini dibungkus dengan muscles, dengan otot. Nah, sekarang kita lihat apakah ini sesuai atau benar? Ya, apakah ini sesuai atau benar? Kita lihat. Ini ada Dr. Humisar di sini. Ini stage. Ini kalau aku bisa lihat ini stage dari 7 minggu sampai 17 minggu. Benar ya, Dok ya? Ya, Ibu Sophie. Ya. Halo. Harusnya sperma itu ya, air mani itu kalau menurut Al-Qur'an 23:12 itu dia nancap di mana, di rahim. Itu salah, dia harusnya pergi ke indung telur. Jadi mencari sel telur dia, terjadilah pembuahan konsepsi, baru dia turun ke rahim dia untuk berkembang. Jadi itu nanti berkembang jadi 3 lapisan dia, ya. Embriologi dia berkembang, dekonsepsi itu dia akan berkembang, nanti ada minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4. Salahnya Quran itu ya itu dibilang tulang terbentuk dari daging. Harusnya salah, itu dari konsepsi dia terjadi 3 lapisan. Jadi lapisan mesoderm ini akan berkembang, satu ke jurusan tulang, satu ke jurusan daging. Jadi nggak ada tulang itu dari daging, itu salah total itu. Coba di 3 lapisan itu, lihat nanti ada lapisan mesoderm di internet, itu akan berkembang jadi tulang, berkembang jadi daging. Itu udah salah total itu embriologinya itu. Aduh, fatal. Jadi begini Pak Umaysar, berbicara sel telur itu 200 tahun sebelum Masehi yang dikatakan Pak Umaysar tadi ya, sampai sekarang di tahun milenial tidak berubah. Oh enggak lah. Nah, harusnya kalau dari Tuhan itu harusnya tidak, harusnya lebih jelas, lebih detail. Kenapa mengakunya dari Tuhan justru salah? Iya, harusnya sekarang saya pernah membuat statement itu Pak. Nah, sekarang saya pernah membuat tantangan kepada IDI ya, yang beragama Islam itu kiranya membuktikan ayat ini benar. Iya, perlu kalian challenge tantang itu. Ini di live loh, di live ini, supaya memang boleh benar-benar kita lihat. Oh ya, kita lihat video how baby made in the womb ya. Kita mau lihat ke nah, copyright ini Bu. Benar-benar Bu Sobi. Masa? Iya, kena copyright. Copyright. Dipotong aja sedikit aja. Ya udah, kita nggak usah mainkan, tapi kita begini aja ya. Iya, ini kan offline kan Bu, di-download kan? Sudah di-download kan? Oh, belum. Oke, aku download dulu ya. Download dulu, iya. Pak Umisar, boleh nggak kita sandingkan dengan Ayub? Ayub? Kita harus uji juga. Kitab Ayub kita kan dikatakan di sini Pak. Saya kasih lihat ya. Biar kok ini sih? Ayub mengatakan, ini Pak. Engkau mengenakan kulit dan daging kepadaku, serta menjalin aku dengan tulang dan urat. Bahasanya ini. Coba engkau. Ini. Engkau mengenakan kulit dan daging kepadaku, serta menjalin aku dengan tulang dan urat.
Ya, ini semacam bahasa puitis ya harusnya ya. Ya. Engkau membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ya, menurut saya ya ini cara umum aja itu menurut saya itu. ya lebih Umum ya. umum, tapi nggak ada yang bertentangan kan? Air mani untuk Enggak. laki-laki, air mani perempuan. Iya. Ini kan mengenakan kulit dan daging ya, artinya ya memang dia membentuk daging dan kulit kita kan di dalam rahim. Ini Mantap, kata Oke. ini kata menenun, bentar. Kata menenun ini pernah ada seorang dokter dari Surabaya, ahli di bagian embriologi, yang itu loh Pak, yang cloning itu bagiannya. Ya. Di kata menenun itu ketika dicek ke bahasa Ibraninya, memang katanya sel-sel manusia itu seperti ditenun ya. Seperti ditenun ya. Iya, seperti tenunan, dijalin dia sel-sel semua manusia. Jadi ayat ini justru sangat sesuai dengan Alkitab. Sangat tepat kata dia secara sains. Berarti waktu itu dia teratur ya Pak ya. Iya, Teratur betul. seperti orang menenun ya Pak ya. Iya, betul sekali. Jadi kata menenun itu, jadi sel-sel itu berjalin satu dengan yang lain gitu. Dia jelaskan waktu itu, saya ingat itu. Betul. Kita nggak mau teknologi kan Pak ya, Be? Iya, serta menjalin kan di sini kan, di dalam Ayub ini juga menjalin. Iya. Menjalin. Jadi tepat itu Pak. Aku teringat dengan itu seorang bagian itu cloning embriologi dia. Iya, bagus. Mantap Pak. Amin. Lanjut Pak. Oke, kita mau lihat video dulu ya. How baby was made. Organs that are optimally suited for the creation of another human being. Nah, ini ada sel telur ya, teman-teman ya. Ini namanya ovum, tempat dibuatnya telur. Ini adalah tuba Fallopi. The ovary possesses about 500,000 eggs embedded in follicles. Ada Several 500 juta follicles and telur, therefore teman-teman. eggs mature in Luar each cycle. biasa. The dominant follicle grows to about 2 centimeters, and the fimbriated end of the fallopian tube, which eventually catches the egg, moves to the site of ovulation. Menghasilkan 500 juta telur loh teman-teman. Yang matang 1, 2. Ya, seperti The ini egg ya. consists of an outer layer called the corona radiata. Sekali ya. Underneath is another protective layer, the zona pellucida. Both layers must be penetrated by the sperm cell in order to reach the cell nucleus that contains 23 different chromosomes. Nah, ada 23 kromosom di dalam inti sel telur, ada 23 kromosomnya nih teman-teman. Kita cepetin ya. Two identical Ih, siapa itu yang berenang-renang? Unyu. At a speed of about 3 to 4 millimeters per minute, something else makes its way from the other side of the fallopian tube. Sperm cells, thousands of them, and barely visible. They all have only one goal, reaching the ovum. Jutaan spermanya hanya punya satu tujuan, teman-teman. Satu visi. Iya. A sperm cell's nucleus contains the male's genetic information. Through messenger substances emitted by the egg cell, the remaining sperm cells find their way to the ovum. Segumpal darahnya sembunyi di mana? Segumpal darahnya lagi di mana? Iya, nggak ada. Coba kita lihat ya nanti ya. The goal of all sperm cells is to penetrate the two outer layers to reach the chromosomes. Ya, hanya satu yang pinter ternyata ya.
The sperm cell penetrates corona radiata and zona pellucida, resulting in the degradation of the acrosome cap. Upon entering the cytoplasm, fertilization occurs, resulting in activation. Activation causes, among other things, a structural change of the zona pellucida so that no further sperm can penetrate. In addition, activation causes the ovum to complete its second maturation division. In this process, the sister chromatids are pulled into opposite poles, and the female pronucleus and a polar body are formed. Oh, kalau udah ada yang tembus satu, langsung kulitnya mengeras. Ya. Duh. Jadi apa itu? The sperm's tail and head gradually degenerate into cytoplasm. The condensed sperm nucleus rapidly increases enormously in size, and the chromatin decondenses. Thus, a male pronucleus is formed, which is the very first cell. Finally, syngamy occurs, in which the pronuclei dissolve and the chromosomes of male and female are properly aligned in the spindle apparatus. Kromosomnya bersatu. Now, the cell is called a zygote, which is the very first cell of the new human being. The stage of cleavage begins. In this process, the cell continues to divide. 2 cells, then 4, then 8. At a 16-cell to 32-cell stage embryo, we speak of a murula, since the shape resembles a mulberry. The cells are still enclosed by the zona pellucida. Thus, after each cell division, whilst the number of cells increases, the size of each cell diminishes. Finally, the blastocyst is formed. The blastocyst consists of a fluid-filled cavity, the cells of the embryoblast and the trophoblast. The embryoblast is the initial structure of the new human being, whereas the trophoblast is the origin of placenta and membranes. Let's see the individual stages in the fallopian tube. Fertilization occurs at the end of the tube. The first cell division takes place about a day after fertilization. Eventually, further cell divisions happen, forming the murula. And in the uterus, the blastocyst is created. At this stage, the mucous membranes of the uterus or womb has already been prepared for the implantation of the blastocyst. Usually, the blastocyst implants in the posterior wall of the uterus. However, implantation can also occur on the side, as we will see in a moment. Lihat nih ya, mana ada gumpalan darah. The blastocyst floats in the protective and nourishing uterine mucus. For implantation in the uterus, the blastocyst must first hatch from the protective zona pellucida. Then the blastocyst burrows further and further into the uterine lining, like a parasite. Jadi kurang itu salah itu sepertinya. Dia masuk ya, dia masuk menyatu ke dalam rahim. Let's take a closer look at this. The endometrium has a protective epithelium and capillaries filled with blood, as well as mucus-producing glands. The trophoblast cells fuse with the endometrium, and a syncytial trophoblast is formed that will nourish the embryo. In addition, hypoblast and epiblast arise from the embryoblast. The embryo burrows further into a non-cellular plug that is later sealed by migrating uterine epithelial cells. The trophoblast rapidly increases in size, with the amniotic cavity. Ada di sini jadi gumpalan darah. Ini lapisan ini kalau kurang, kalau
jadi daging dia. Bone master ya, jelas ya. Bagi lapisannya dia akan jadi daging. Jadi jurusannya berbeda gitu. In the course of the third week of development, neurulation occurs. At that time, those cells later become the neural networks, which enable us to think. Iya, jadi kita lihat nggak ada yang jadi gumpalan darah ya, melainkan sel tadi tertanam, kemudian membelah, dan membelah, akhirnya membentuk organ-organ tubuh kita sebenarnya. Jadi kalau di Qurannya tuh yang Al-Quran 23, air mani itu bisa tertancap di mana rahim. Itu udah salah total itu. Tanpa ada sel telur. Ada yang terbuat dari gumpalan darah, ada yang ya, kemudian juga dikatakan tulang itu sebelum adanya otot. Bones before muscle. Look further at the bones, how we bring them together and clothe it with flesh. They give this impression that the first skeleton is formed and then close it with the muscle and cartilages, the bones start forming the stomach at the same. Jadi nggak benar ya, kalau pertama tuh kalau menurut Quran tuh tulang dulu, terus abis gitu jadi daging. Nggak benar, itu menurut ilmu pengetahuan itu bersamaan. Dan sorry Bu, itu dikatakan bukan hanya gumpalan darah, tapi gumpalan darah mati kan? Gumpalan darah beku. Darah beku apa gumpalan darah darah mati? itu mati itu. Mati kan Pak? Waduh. Dikatakan begini, kalau arti yang sebenarnya dari alaka itu adalah gumpalan darah, maka tidak ada stage di dalam embrio atau level atau apa? Stage bahasa Indonesia apa ya? Tahapan di dalam pembentukan bayi atau embrio di dalam manusia itu yang melalui namanya gumpalan darah, nggak ada. Udah kelirumologi ini ayat pertama. Gimana nih teman-teman? Wahyu pertamanya kok udah si hombing begini, bukannya wahyu ilahi. Alien gitu. Oke, silakan Mr. Reza sebelum kita masuk pada yang ketiga ya Pak Pemikir. Tunjukkan lagi dong Bu Sofi ayatnya itu yang bilang jadi dari segumpal darah itu. Ayatnya banyak nih. Surah 75 ayat 23. Di surah Al-Quran 23, 12-14 yang bilang misalnya saya itu. Quran surah 75 ayat 37 sampai 39, Quran surah 40 ayat 67, Quran surah 22 ayat 5, Quran surah 23 12 14. Quran itu ya. Iya, kita tunjukin dong biar kelihatan jelas gitu. Iya, di dalam Alkitab nggak ada yang mengatakan manusia dari gumpalan darah beku. Tidak ada. Ini ya Bu Sofi ya? Oh bukan. Al-Qiyamah 75 Ini surah 23 12 14. Kadang gini Bu Sofi, saudara kita itu dia walaupun dia ada di kitabnya dia tidak percaya. Oh, udah ada itu gitu. Oh, tunjukin bahasa Indonesianya ya. Quran surah 3 12. Ini teman-teman, dari air mani itu jadi segumpal darah. Ini keliru ya. Nggak pernah ada tahapan segumpal darah.
kemudian dari segumpal darah jadi daging, kemudian dari daging jadi tulang, kemudian tulang lalu otot. Itu enggak, tahapannya enggak begitu, keliru. Ya udah jelas ya. Ini biar mereka ini kan kayak Pak Putra kemarin ya, soal Nabi dipertanyakan orang gila itu kan dia nggak ada itu gitu. Saya nggak pernah tahu gitu Bu Sofi. Makanya harus ditunjukin. Jadi Bayu itu pernah jadi tengkorak ya di dalam ini ya, tulang belulang. Iya ya. Tapi Ibu Sofia dulu, apa mungkin firman Tuhan itu masuk kita, dia kan udah beri otak itu, dokter itu maksudnya ciptaannya itu akan pintar, akan menerangkan itu. Nggak mungkin Allah menerangkan kayak gitu, terjadinya janin bla 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 seperti di jurnal aja. Yang jelas itu contekan, mungkin contekannya salah, itu aja. Nggak seperti maksudnya kita seperti Allah kita waktu di perjanjian lama, saya bentuk ini hanya secara umum aja, nggak detail seperti ini. Untung nggak diterangkan cara membuat pesawat terbang, bisa-bisa kayak gitu lagi nanti. Jadi saya yakin itu mungkin itu contekan, tapi salah, itu aja. Ya, kalau di kita kan fokusnya kepada keselamatan Pak ya, intinya itu, sama Allah yang benar tuh sejati seperti apa, ya kan Pak? Yang Ya lain-lain mungkin latar belakangnya aja ya, menurut Pak Dr. Humisar itu kan sebenarnya kok tiba-tiba nongol tentang bagaimana manusia itu terbentuk secara embriologi. Jangankan mungkin waktu itu penulis Quran sedang kejar tayang ya, kemudian dia harus lagi kejar tayang, dia harus memang membuat sebuah buku, di mana buku itu, ingat loh tadi pagi kan kita bicara Islam itu adalah ideologi kan, ideologi kekuasaan supaya kita bisa mengekspansi gitu kan. Nah sementara kalau buku itu nggak jadi loh, semangat ekspansinya udah, momentum untuk ekspansinya sudah turun. Jadi kenapa juga misalnya tentang Zulkarnain itu masuk ke Al-Quran, kemudian tentang Seven Sleeper yang tertidur itu masuk dalam Al-Quran. Jadi memang karena kejar tayang kalau menurut saya sih Pak. Jadi balik lagi ke scientific error ini, sebenarnya ini jadi blunder buat teman-teman Muslim. Bagaimana menjelaskan, karena terus terang ya tadi di ayat yang terakhir yang Bu Sofi sampaikan itu kan pernyataan saintifik sebenarnya. Bukan pernyataan wahyu. Kenapa? Karena ketika mereka bilang seperti itu, suatu saat nanti ataupun pernyataan itu harus dibuktikan secara empiris, karena itu kejadian empiris gitu, bukan kejadian rohani. Nah jadi akhirnya itu jadi blunder sendiri, yang udah diekspos sama Bu Sofia, bahwa nggak mungkin kok tiba-tiba dari darah kok jadi darah mati lagi, itu darah mati jadi sesuatu yang berkembang menjadi akhirnya menjadi manusia. Itu kan secara logika aja udah loncat-loncat ya. Nah silakan Bu Sofi, kita mau bahas yang masih di scientific error ini atau mau ke jenis scientific error lainnya dalam Quran? Iya, aku mau kasih lagi sedikit. Ini ada juga yang salah di sini ya. Makanya karena ayat ini penulisnya Muhammad Abdullah ibn Sarah murtad ya. Karena Maha Suci Allah pencipta yang paling baik ini adalah kalimatnya dari Abdullah ibn Sarah. Kemudian Muhammad mengatakan, oh itu bagus katanya, masukkan aja. Gitu ya, masukkan sebagai wahyu, maksudnya ditulis. Pada waktu ini dia sedang menulis ya, kalau kita lihat Asbabun Nuzul ya, nanti Anda bisa cek ya, Abdullah ibn Sarah. Nah, kemudian Abdullah ibn Sarah mengatakan, loh ini kan kalimatku, kata-kataku, kok disuruh nulis sebagai wahyu, dia bilang gitu. Terus Muhammad mengatakan, oh iya Allah juga mewahyukannya sama kepadaku juga sama, katanya gitu. Nah, tapi kalau Anda lihat, ini kata pencipta yang paling baik, ini dari di sini tuh dia murtad ya, Abdullah ibn Sarah. Kemudian kata pencipta yang paling baik, ini kata bentuk jamak loh teman-teman. Artinya ada banyak pencipta, tapi Allah tuh mengklaim dia yang paling baik. Ini kalau kita melihat, ini adalah Quranu.com, ini kata per kata. La kalikina ini bentuk jamak ya, kalau kita lihat ini bukan bentuk tunggal melainkan ini bentuk jamak. Jadi ada banyak pencipta, dia yang terbaik dari semua pencipta
Ya, bahasa Inggrisnya aja the two creations. Jadi ada banyak pencipta, teman-teman. Ngerti nggak, teman-teman, maksud saya? The best of the creators. Ya, ini aja udah ada keliru pencipta yang statement lainnya, ini. Bu ya. Betul, cuman dia yang lain mungkin nyiptanya berantakan kali. Dan di dalam di dalam Quran itu ada, teman-teman. Baal itu disebut juga pencipta. Ya, Baal itu di dalam Quran disebut juga pencipta. Tetapi Allah mengklaim dia pencipta yang lebih baik daripada Baal. Oke, kita beralih ke next topik, Pak. Iya. Namanya juga RT6. Mereka tidak akan pernah bisa lepas dari cocokmologi, klaimologi ya. Iya, salah satu itu mereka nggak bisa lepas dari aktivitas rutinitas mereka, yaitu klaim. Ya, bisa apa lagi Tapi nggak mereka? cuma satu klaim, nggak cuma satu Banyak. klaim gitu kan. Iya. Iya, benar. Tadi kita udah buktikan dari sisi biologi ya, ada Pak Dr. Homisar yang telah membuktikan secara kedokteran ya bahwa klaim-klaim dalam Quran itu agak berantakan. Nah, kira-kira klaim scientific apa lagi yang ada di Al-Quran, atau teman-teman bisa Boleh nggak kita bahas dari bukunya Christian Prince juga, Quran and Science in Boleh. Depth? Silakan, Iya, Bu Sofi. Bumi datar, bagaimana dengan bumi datar? Hah? Nah, itu boleh juga tuh, boleh tuh, Bu. Mereka suka mengklaimkan bumi datar. Iya. Jadi yang menyatakan bumi bulat itu udah kafir ya, Anda ya. Bumi itu datar menurut Quran, dan ada 7 buah bumi, dan di atas buminya tuh berada di atas punggung ikan paus yang bernama Nun. Ya. Jadi kemarin nggak mungkin itu goblok, ya jangan goblok ke saya, itu kan penafsirmu ya. Nah, sekarang kita mau lihat Quran and the shape of the earth. Kita lihat semua menyatakan itu flat ya, bumi itu datar. Tidak pernah ada yang menyatakan bumi itu bulat. Ya, di dalam Quran kok ini ya, sebentar, sorry. Sorry. Oke, kita lihat ya. Mau yang mana nih, teman-teman? Ini kesalahannya banyak banget ya. Lapisan-lapisan bumi dan langit berlapis 7 langit dan 7 bumi. Mau yang mana dulu nih? Nih, dari mana Muhammad? Dari apa, Bu? Dari lapisan langit dulu. Ya udah, kalau mau langit ya udah langit aja dulu, tapi saya lebih tertarik kepada bumi dihamparkan, bumi datar. Oke, bumi datar kita lihat ya. Sebentar. Bumi datar mana ya? Ini nih, dunia dimulai dengan ledakan besar teori Big Bang. Apa mau kita ke sini dulu? Silakan, Bu Sofi. Big Bang juga kita menarik bahas kan, teori itu Big Bang dulu ya, yang kemarin selalu digadang-gadang ya. Halaman 160, 162. Oke, let us see ya. Bumi datar. Oke. Mereka selalu mengatakan Quran sesuai dengan teori Big Bang. Gimana nih menurut pendapat teman-teman? Ini dari Harun Yahya ya, The Miracle of the Science in the Quran. Apakah benar? Nah, inilah keabsurdan dan kebodohan orang Muslim ya. Teori Big Bang itu kan artinya antitesis dari teori kreasionis gitu. Artinya teori Big Bang ini lahir untuk menyanggah bahwa bumi ini diciptakan oleh Maha Kuasa gitu. Nah, makanya saya bingung kenapa mereka mengambil teori orang ateis yang menyangkali Tuhan, kemudian mendirikan ketuhanan mereka berdasarkan teori ateis yang meniadakan Tuhan. Jadi kalau minjem boleh, tapi kalau misalnya meminjam sesuatu yang akhirnya jadi racun ataupun bunuh diri, itu kan nggak tahu deh intelijensinya di mana gitu. Kalau mereka bisa memahami teori Big Bang ini, kan artinya alam semesta ini terjadi karena ketidaksengajaan gitu. Itu premis dari awal tentang Big Bang, betul, sesuatu yang meledak tanpa ada tujuan segala macam, tiba-tiba ada simsalabim gitu. Nah, makanya kebodohan orang Muslim yang mengambil teori Big Bang ini sebenarnya menjelaskan bahwa sedemikian mengemisnya mereka terhadap orang ateis untuk
menyatakan Al-Quran itu benar secara saintifik. Itu sih mengerikan sih Bu Sofi. Kalau menurut saya ya, sesuatu yang meledak itu pasti nggak kayak sekarang ya, karena kalau kita lihat planet itu rata-rata bentuknya bulat ya. Jadi kalau meledak itu nggak mungkin bulat-bulat begitu teman-teman bentuknya, gampang aja sih saya mikirnya. Ya, kalau meledak itu nggak mungkin bulat. Walaupun ada yang namanya ekspansi dari alam semesta ini ya. Kalau menurut para saintis memang mereka berekspans ya. Ekspansinya ini juga ada meteor nggak bulat-bulat Bu, meteor. Ya, itu kan apalagi kalau meteor garden. Apa tuh meteor garden? Korea, drama Korea. Oh alah. Oh iya, meteor garden. Pada hari yang aku main itu Bang ya. Yang dimainkan saya itu Bang. Oh iya betul Bil. Oh main sinetron ini. Oh gue dari tempat duduk gara-gara lu Bil. Rasul, bukannya lu main sakit jiwa ya, sengsara membawa nikmat. Kalau Rasul Billy tuh main film ini, mantuku bukanlah mantuku yang dulu lagi. Oke, dari mana sih mereka mengambil teori Big Bang ini? Nah, ini katakan ingatlah pada hari langit kami gulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Ini di dalam Alkitab kita juga sama ya. Jadi dimensi ketiga kita ini bisa semacam di flip ya, dilembarkan seperti tenda, tapi itu bahasa kiasan juga di dalam Alkitab kita bahwa langit itu dibentangkan oleh Tuhan kita seperti tenda. Ya, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulangi lagi. Janji yang pasti kami tepati, sungguh kami akan melaksanakannya. Ini mereka ambil dari Quran surah 21 ayat 104. Lalu kita lihat lagi nih. Kemarin mana ya yang diklaim one way ya? Mungkin halaman berikutnya. 2130. Kalau ini kan ayat mengenai apa istilahnya hari terakhir Big Crunch. Jadi akan mau dihancurkan crunch. Jadi mereka membalikan. Berarti pada awalnya Big Bang gitu loh kalau menurut ini. Ya, jadi anehnya begini nih, di dalam Quran menggunakan istilah dilipat. Dan dia mengatakan pada waktu nanti akhir zaman, pada hari kebangkitan, dia akan melipat langit. Ya, Al-Quran berkata di dalam ayat tadi bahwa dia juga akan melipat langit, teman-teman. Jadi kalau pada awal, sama seperti awal penciptaan, ini menurut Quran. Jadi jelas Allah mengatakan, ya, dia memfold up, dia melembarkan. Kalau ini Big Bang, artinya pada waktu pertama kali harus juga terjadi Big Bang. Ya nggak, teman-teman? Ngerti nggak? Jadi Quran menyatakan di hari akhir zaman nanti dia tidak diledakkan, melainkan di fold up. Sama seperti di dalam Alkitab kita ya. Pada hari kiamat itu tidak dikatakan meledak, walaupun dikatakan dimakan dengan unsur api. Tetapi semacam digulung. Kalau bahasa Alkitab kita digulung. Ya. Nah, kalau pada awalnya ini dikatakan ini sama seperti pada waktu dia menciptakan, artinya pada waktu penciptaan itu bukan diledakkan. Bukan meledak seperti teori ledakan besar Big Bang seperti itu. Ya, ini yang harus kalian jawab. Ya, karena Quran tidak menggunakan terminologi diledakkan. Nah, sekarang kita baca apakah benar teori Big Bang ini. Kalau di dalam Alkitab gimana Pak Singayuda? Ya kalau di kita teratur, pertama penciptaan itu teratur. Fine tune universe, Allah menciptakan itu semua secara teratur. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Gak pernah ada ledakan ya? Nggak ada sebut ledakan-ledakan. Tapi kalau dikembangkan, membentangkan ada di Yesaya. Dia yang bertahta di atas bulatan bumi. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Itu ada. Ya, jadi langit. Tapi nggak ada ledakan. Tuhan nanti dikatakan akan menggulung. Ya, dia digulung, semacam di flip, dibalik ya, digulung. Ya, tetapi bukan diledakkan. Ya, itu juga ada di dalam Alkitab kita. Tapi kita tidak menganut teori Big Bang. Ya, kemudian kalau dikatakan langit dan bumi tadinya menyatu, kemudian dipisahkan, itu menurut teman-teman benar nggak pernyataan itu? Ya ngaco.
Tapi kalau Kristen yang belajar ya saya Bu, yang menolak dia teori Big Bang itu ditolak. Mungkin tapi kalau yang nggak belajar ya nggak tahu juga ya, karena ada beberapa juga yang nggak ngerti gitu kan. Loh, sekarang ini apa kita terpisah dari langit? Jadi maksud langit itu yang seperti apa? Gak jelas ya, karena bumi itu ada di dalam langit kan, buminya bulat. Langit yang mana dulu nih gitu? Kalau kita lihat galaksi kita aja nggak ada yang namanya di luar langit ya. Coba kita lihat apakah benar bumi dan langit terpisah. Ya silakan, bisa dasar Pak Jordan. Iya, mungkin nanti akan dibukakan datanya oleh Ibu Sofi. Ya, dan resen Miss Adasa, Shalom. Ya, teman-teman. Kalau yang saya tahu ya, kan kita juga belajar ya, ada hukum kekekalan energi gitu kan. Energi itu nggak bisa hilang, berubah iya, tapi tetap ada. Itu kan. Kalau saya lihat-lihat ya, teori Big Bang ini kan mengatakan dulu alam semesta ini terbentuk dari satu titik begitu kan. Memang titik itu sebesar apa sih? Kan begitu. Dari mana energinya? Lalu menjadi yang sekarang planet-planet, bukan cuma planet kita ya, ada berbagai galaksi ya. Dan itu tersusun rapih gitu. Sekarang yang menjadi pertanyaan, loh kok dari satu titik menjadi lebih banyak, itu energinya dari mana? Apa yang merubah menjadi apa? Gitu. Sedangkan bumi aja, dia memiliki energi juga di dalamnya. Dari mana? Dari satu titik itukah energi yang di bumi ini? Sementara kita belajar hukum kekekalan energi. Nggak ada energi yang hilang, yang ada berubah gitu. Nah itu tambahannya dari mana yang ada di bumi ini? Karena di bumi ini kan banyak energi. Gitu. Nah sekarang kalau seperti Bu Sofi bilang tadi itu, kalau yang namanya meledak ya nggak ada keteraturan. Gitu. Kalau dari satu titik, kenapa bumi berbeda dengan bulan? Secara struktur kenapa berbeda bumi dengan Mars? Gitu. Kenapa bumi memiliki udara, atmosfer? Kenapa bulan tidak? Kan kalau dari satu sumber yang sama, harusnya sama juga dong, kalau logika. Tapi ini memang hanya sebuah teori yang belum terbukti. Itu masalahnya. Teori yang belum terbukti, kita adopsi menjadi milik kita, yaitu bunuh diri namanya. Ini bunuh diri. Kita, kalau saya percaya suatu saat semuanya itu nanti akan ilmu berkembang, akan terpecahkan berbagai rahasia-rahasia ilmu pengetahuan yang selama ini tidak. Seperti yang dikatakan di dalam kitab mereka kan dikatakan hanya Tuhan yang mengetahui apa yang ada di rahim ibu. Ada kan di kitab, saya nggak bisa menghafal secara kalimatnya persis ya, tapi intinya pengetahuannya begitu. Tapi sekarang tidak lagi ilmu pengetahuan berkembang. Sekarang ada apa namanya, teman-teman, ultrasonografi itu apa namanya? Saya lupa ibu-ibu. USG. Iya, USG udah sekarang udah 3D dan segala macamnya udah bisa kelihatan. Bahkan 2 minggu aja udah ketahuan itu bayi itu Down syndrome apa enggak. Udah bisa diketahui. Jadi nantinya kalau menurut saya memang mereka ini akan bunuh diri ini. Pada akhirnya salah sendiri. Sembarangan mengangkat-angkat sains untuk sesuatu yang sebenarnya adalah bersifat rohani. Kalau Alkitab itu jelas tidak mengajarkan tentang sains. Kalau mau belajar sains udah ke ini aja, ke saintis, bukan ke Alkitab.
Alkitab Jadi itu begini. mengajarkan Bisa ada Science, ya. Alkitab itu saya bertanya mengandung sedikit. sains. Tetapi bukan Betul. buku sains, ya. Saya bertanya Iya. sedikit. Jadi Big Bang Iya. itu dari setitik, ya setitik apa itu namanya tadi Bu, ada saya bilang. Dari setitik katanya, dari setitik. Titik noktah yang ternoda. Nah kalau begitu, setitik itu siapa yang buat? Iya. Itu tinta. Karena waktu Allah kan pertama kali menciptakan pena, itu ketumpahan. Jadi waktu tintanya tumpah, itu tik gitu, netes gitu, tiba-tiba meledak duer kayak gitu. Karena yang pertama kali diciptakan adalah bolpen, ya. Oke, berarti Allah itu tidak punya rencana dong membuat bumi Ya, dan membuat karena manusia. tadi ada Kebetulan. accident ketumpahan tinta dari pena tadi. Nah, ini teman-teman kalau kita lihat ya, ini galaksi Tunggu Bu kita ya, Sofi, masih ada satu pertanyaan Iya. Bu Sofi. Waktu itu kita yang selama ini saya tahu ya, kalau ada ledakan-ledakan harus ada passwordnya. Ada password ya, ledakan di gereja ada password, di kantor polisi ada password, di mall ada password. Nah, waktu Big Bang ini ada passwordnya nggak? Bismillah. Itu malaikat kaget, malaikat juga kaget. Wah, gitu tuh, wah, karena ini kan ledakannya gede sekali kan. Malaikat tuh sampai malaikat jantungan nggak waktu ini, waktu meledak jantungan ya aku rasa ya. Pak nggak punya jantung ya soalnya malaikat. Iya kan, password. biasanya ada Ini kalau passwordnya. kita lihat ini galaksi kita ya, Bima Sakti Milky Way. Kalau teman-teman lihat ini terpisah nggak antara langit dan bumi kita ini? Nggak Ini kan ada. bumi ada di dalam langit, ya nggak sih? Bumi salah Iya. satu di sini nih. Di titik sebelah sayap kanan ya, ini nggak terlalu kelihatan di sini, kecil banget karena ini galaksi ini jutaan miliaran nih bintang-bintang ini galaksi kita ini. Bumi cuma setitik kecil, jadi bumi nggak sama langit nggak terpisah ya, bumi ada di dalam langit. Kalau yang mereka katakan langit itu yang ini loh, ini langit kedua ini ya nggak sih? Langit kedua itu bukan, selama ini saya dalam dialog mereka mengatakan langit lapisan-lapisan atmosfer Bu Sofi. Saya bingung nih. Iya, Mana anehnya nih? mereka mengatakan ada 7 lapis langit dan 7 bumi, teman-teman. Gimana tuh menurut teman-teman? Ada penantangnya? Penantangnya lagi sedang dipanggil. Ya silakan kalau ada Muslim. Oke, saya sendiri kalian semua. Gimana?